Kira soalan ini tidak penting, tapi ini kalau kita tengok sini rata-rata dalam masyarakat Tionghoa sekarang ini musim tinggi dengan leluhur. Jadi masyarakat Tionghoa berkenaan cimbing atau leluhur menyembah makanan sebagainya dalam satu amalan. Cuma saya nak cerita satu kisah lah. Mungkin ramai. Kami mungkin tidak banyak. Masa dulu kalau masyarakat Tionghoa ini ada yang sakit, pergi hospital, betul tak sembuh. Maka dia cari dewa Cina ataupun Romo yang menggunakan medium yang Eropa kata Eropa dengan dewa ataupun Romo yang boleh menurun. Bila dia tengok, dia tanya, ni apa ni? Bongkok-bongkok ni buat tak kepala bawa bagi kami. Kenal? Oh itu datuk saya. Oh dia datang nak minta makan. Tapi dalam hal ni saya mungkin orang itu confused. Sama ada betul ke yang minta makan ni leluhur yang dulu ataupun makhluk lain. Kalau betul, adakah dia tidak dilahirkan, belum dilahirkan kembali atau bagaimana? Ya. Baik. Sang Buddha pernah menyampaikan ada 5 tugas yang baik yang hendaknya sepantasnya dilakukan oleh para berumah tangga. Setelah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, ada 5 tugas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah Raja Bali. Memberikan persembahan. Bali itu sebenarnya adalah sesajian. Sesajian. Di sini juga sesajian namanya. Sesaji makanan. Sesaji ya, sesaji. Memberikan sesaji kepada raja pemerintah. Tetapi bukan sesaji itu, bukan. Lebih kepada pajak. Tax. Ya. Yang pertama. Jadi memberikan atau membayar teks atau pajak itu juga tugas, kewajiban seorang rumah tangga yang pertama, disebut Raja Bali. Yang kedua adalah Atiti Bali. Yang kedua Nyati Bali. Memberikan persembahan sesajian untuk kerabat. Artinya apa? Anak menyokong orang tua. Orang tua menyokong anak. Menyokong saudara, saudaranya yang kekurangan disokong. Kalau kita memiliki harta yang lebih, menyokong saudara. Yang paling penting adalah menyokong yang pertama orang tua. Orang tua, our parents. So we have to support our parents. This is the first thing. When you have the wealth, you have to support the first thing your parents. Besides you yourself, you also have to support your parents. And then your wife, children, you have to support. That is a Nyati Bali. Yang ketiga, Atiti Bali. Adalah menyokong, memberikan persembahan atau sokongan kepada tamu. Atau orang, tetangga sekitar. Orang lain yang bukan kerabat. Anda memiliki harta benda, sepatutnya Anda juga berdana kepada orang lain. Selain orang tua, selain keluarga, juga orang lain. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah Peta Bali. Memberikan sesaji kepada leluhur. Leluhur, Peta Bali. Maka ada 2 caranya. Memberikan sesaji, makanan yang dilakukan ketika cengbeng. Yang kedua adalah melakukan patidana.
Pati dana adalah pelimpahan jasa, persembahan kebajikan. Anda melakukan kebajikan, berdana kepada sangga, berdana kepada wihara, berdana kepada siapapun, kemudian merenungkan dalam batin, semoga kebajikan ini melimpah pada leluhur. Cara demikian ketika seandainya leluhur, tahu leluhur ya, mendiang yang sudah meninggal, karena kadang-kadang bahasanya beda. Sama ya. Yang sudah meninggal, kerabat kita yang sudah meninggal, kalau ternyata terlahir di alam yang membutuhkan kebajikan, yaitu alam peta, maka leluhur kita akan terselamatkan dengan cara pati dana, pelimpahan kebajikan, persembahan kebajikan, transference of merit. Dengan cara demikian. Oh, banyak cerita di dalam kitab suci Tipitaka, terutama di Petawatu, salah satu kitab di dalam Kudaka Nikaya. Banyak ceritanya. Bagaimana ketika melakukan pati dana, leluhur yang meninggal dunia itu terselamatkan. Tetapi apakah sesaji diperbolehkan? Masih diperbolehkan. Masih diizinkan. Kenapa? Karena itu bentuk penghormatan kita. Penghormatan kepada leluhur. Penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Kerabat yang telah meninggal. Maka itu masih sesuatu yang baik untuk dilakukan. Tidak masalah. Hanya kemudian memang yang menjadi persoalan ketika dalam ajaran Buddha, ketika sesajian itu dipersembahkan dengan melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Itu yang Sang Buddha tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan. Itu disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, yang kelima, ini berkenaan dengan pertanyaan ini. Yang kelima adalah Dewata Bali. Memberikan sesaji kepada para dewa. Disampaikan Sang Buddha dalam beberapa khutbah, yang salah satunya di dalam Mahaparinibbana Sutta, sekitar 1 tahun sebelum beliau parinibbana. Beliau menyampaikan, salah satu syarat kemakmuran bagi sebuah masyarakat, syarat kesejahteraan bagi sebuah masyarakat adalah ketika masyarakat tersebut masih secara berkala dari waktu ke waktu memberikan sesaji di tempat-tempat yang sakral, in the sacred places, memberikan sesaji. Kenapa demikian? Karena di tempat tersebut biasanya bersemayam para dewa. Walaupun bukan dewa dari alam Tawatingsa, bukan dewa dari alam Tusita, tetapi mereka adalah dewa yang dekat dengan manusia. Paling tidak adalah dewata bumi, bumi dewata atau buma dewata, dewa bumi, yang memang terkadang bersemayam, bertempat tinggal di tempat-tempat yang sakral. Dan ketika kita memberikan sesaji untuk mereka, sebenarnya bukan mereka itu makan, tapi mereka itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka dihormati. Jadi mereka itu juga masih ingin dihormati. Karena mereka dihormati, maka mereka bahagia. Jadi kita memberikan sesaji untuk mereka adalah bentuk penghormatan, respect terhadap mereka, penghargaan kepada mereka. Dan ketika keberadaan mereka itu dihargai, dihormati, mereka pun juga bahagia. Dan ketika mereka bahagia, sebagai timbal baliknya, mereka melindungi kita. Kita menjadi sejahtera. Maka kalau tradisi kita masih memberikan sesaji di tempat yang sakral, di Chinese temple, kalau kami di Indonesia mengatakan kelenteng, nggak tahu di sini apa namanya? Ya, apa? Yutukum. Itu pokoknya itulah ya. Atau tempat-tempat yang sakral, kita yakin di situ ada dewa, tidak apa. Itu juga diajarkan Sang Buddha. Karena mau tidak mau hidup kita tidak hanya antar manusia.
kita juga hidup berdampingan dengan yang tidak kelihatan, termasuk para dewa. Kalau kita menghargai mereka, membersihkan tempat mereka, memberikan persembahan untuk mereka, mereka juga akan bahagia. Dan timbal baliknya adalah mereka membantu kita. Tetapi sekali lagi, Sang Buddha menyampaikan, selama sesajian itu tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Dalam khutbahnya yang terdapat dalam Sangyutta Nikaya beliau mengatakan, para bijaksanawan, the wise people, the wise men, tidak akan menghadiri upacara yang di situ ada sesajian yang melibatkan pembunuhan makhluk hidup. Tapi para bijaksanawan akan menghadiri upacara ketika di situ tidak ada pembunuhan makhluk hidup. Ketika sesaji tidak melibatkan pembunuhan makhluk hidup, para bijaksanawan, wise men, masih akan menghadiri. Tidak masalah. Dan bahkan dikatakan dalam khutbah tersebut, dalam sutta tersebut, para dewa juga ikut bahagia. Jadi dewa itu malahan bahagia kalau kita itu hidup dengan moral. Kalau kita memberikan penghargaan sesaji tanpa membunuh, mereka bahagia. Nah, bagaimana dengan tadi, zaman dahulu ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, kemudian meminta seseorang. Kalau di Indonesia menggunakan istilah tatung, jadi yang dimasuki gitu ya, kesurupan. Bagaimana dengan hal tersebut? Ya sekali lagi memang tidak bisa kita pungkiri, kita hidup tidak hanya manusia, ada juga makhluk-makhluk lain berdampingan dengan kita. Mereka juga punya kemampuan untuk bisa kesurupan ya, atau masuk, atau katakan mengontrol pikiran orang lain. Jadi orang kesurupan itu adalah dikontrol pikirannya oleh makhluk lain. Dan itu terjadi sejak zaman Sang Buddha. Sudah ada, sebelum itu juga sudah terjadi. Tetapi apakah itu leluhur atau itu bukan leluhur, ya kita tidak tahu. Karena dewa pun juga bisa bohong. Oh iya, dewa bisa bohong. Dewa bisa bohong, tetapi kalau itu memberikan hal yang baik ya kita terima, kan gitu ya. Kenapa saya katakan dewa bisa bohong? Sang Buddha menyampaikan ada 4 jenis mimpi. Ada mimpi yang muncul karena apa? Perbuatan kita di siang hari, kemudian kita tidur menjadi mimpi. Our dreaming is because of our action in the day-to-day life, in the night, and then we have the dream. Similar to what we are doing in the day-to-day, in the day life. Yang kedua, kita mimpi karena apa? Kondisi tubuh kita, suhu kita, temperatur kita. Ada perubahan temperatur, kemudian menjadi mimpi. Yang ketiga, mimpi karena makhluk halus termasuk dewa. Dewa juga bisa menguasai pikiran kita masuk ke dalam mimpi kita. Termasuk leluhur kita yang mungkin terlahir sebagai dewa, bisa juga mempengaruhi ke dalam mimpi. Dan yang keempat adalah mimpi yang terjadi pada seseorang yang besar, dan mimpi tersebut bisa menjadi petanda, tapi sangat jarang terjadi. Seperti mimpi yang dialami oleh bodhisattva sebelum mencapai pencerahan. Kan belum mimpi, berbaring dengan bantalnya gunung Himalaya. Itu petanda beliau akan mencapai kebuddhaan. Dari 4 mimpi ini Sang Buddha mengatakan 3 mimpi yang pertama jangan dipercaya. Artinya kalaupun itu dewa kadang-kadang bohong. Tapi kalau memberikan yang terbaik tidak apa, diterima saja. Jadi begitu ya. Jadi memang mau tidak bisa kita pungkiri ada makhluk-makhluk lain yang bukan manusia, yang kadang mereka juga membutuhkan penghargaan, membutuhkan penghormatan.
Dihargai dengan cara apa? Memberikan sesaji. Selama kita datang ke sana untuk memberikan penghormatan, tidak masalah. Bukan persoalan, itu sesuatu yang baik. Kalau minta pelindungan juga tidak apa. Selama kita melakukan yang terbaik, tetapi jangan bergantung pada mereka. Apakah minta pelindungan kepada dewa boleh? Oh boleh, sangat boleh. Hafalkan Ratana Sutta? Ratana Sutta? Ya. Bahkan Sang Buddha menyampaikan, meminta kepada para dewa untuk melindungi mereka yang memberikan sesaji siang dan malam. Ada ya? Dewa cak ranto cak haranti ye baling. Tasma hine rakha tak pamata. Meminta kepada para dewa untuk memberikan perlindungan rakata dengan tekun apa mata kepada mereka yang memberikan sesajian baling haranti, memberikan sesajian dewa cak rato baik siang maupun malam. Tidak masalah. Tetapi sekali lagi jangan bergantung pada mereka. Kita bergantung pada kebajikan kita, itu lebih baik. Itu yang akan melindungi kita yang sebenarnya. Makhluk lain memberikan perlindungan tetapi sementara. Seperti orang tua melindungi kita. Seperti pemerintah melindungi kita. Seperti hakim, jaksa melindungi kita ketika punya masalah. Dewa melindungi kita, tetapi sifatnya sementara. Yang betul-betul melindungi kita adalah kebajikan kita, perbuatan baik kita. Demikian ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Sedikit sambungan daripada Bante. Tadi Bante ada menyatakan bahwa kalau kita menyajikan kepada leluhur, sebolehnya dipastikan bahwa tidak melibatkan pembunuhan. Ya. Tetapi amalan biasa dalam masyarakat Tionghoa, Bante, biasanya mereka menyembahkan contohnya ayam, babi, ya. Tetapi bukan dibunuh oleh mereka. Mereka beli di pasar yang telah siap dibunuh. Adakah itu boleh diterima? Ya? Sebab kita bukannya menempah, misalnya nak ayam, bukannya kita menimpah pre-order, ya. Dah disembelih. Kita beli yang dah mati, tapi itu yang kita sajikan kepada leluhur. Adakah itu dianggap bunuh? Selama kita tidak order. Ya. Kalau kita datang ke pasar, ke market, ya, dan kita melihat ada daging, tidak order terlebih dahulu, tidak masalah, boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya bilang ke penjual, besok tolong ya persiapkan. Nah, itu yang nanti membunuh. Karena pembunuhan terjadi tidak hanya kita yang membunuh, tapi kalau kita order orang lain untuk membunuh, kita juga membunuh. Tapi kalau kita tiba-tiba sudahlah datang ke pasar, sudah tersedia, kita beli, tidak masalah. Bisa dilakukan. Dan itu menjadi dilema, menjadi masalah tidak hanya di sini. Termasuk di Indonesia. Juga sama. Tradisi kita juga melakukan sesajian, memberikan sesajian dengan membunuh. Ayam, kambing, terkadang sapi dibunuh. Termasuk di tempat kelahiran saya. Dulu orang tua saya, masyarakat di tempat saya yang juga Buddhis melakukan sesaji dengan membunuh kambing. Tapi setelah kita mulai paham dengan ajaran Buddha, mereka tidak membunuh lagi. Awalnya mereka itu membeli yang sudah mati. Lama-kelamaan bahkan mereka tidak membeli lagi. Dan betul-betul memberi sesaji tanpa ada pembunuhan. Dan itu dilakukan dan ternyata kita masih selamat. Ya. Kita masih oke, masih tidak ada masalah. Ya. Dan kita yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya. Sesaji boleh, tetapi jangan
kita gara-gara sesaji kita membunuh. Okey. Kalau masih harus beli, boleh beli, tetapi jangan order. Ya. Okey. Okey.